Saya Faizan Wahar, absen 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu C, nama aku Cantika Febikirani. Aku akan mengerjakan soal nomor 10. Dan soalnya adalah di soal nomor 10 ini yang diketahui adalah Pak Suman ini memantau harga mangganya ini 38 kg. Nah, 38 kg ini harganya 551.000. Ini untuk mangga. Yang kedua ada buah apel. Apelnya ini sebanyak 45 kg dengan harga 1.125.000. Selanjutnya adalah buah naga. Buah naganya ini ada 33 kg. Dan harga belinya ini ada 907.500. Nah, selanjutnya dari soal kita ketahui bahwa 2,5 kilo dari mangga 2,5 dari mangga ini busuk. Berarti caranya adalah 38, ini kan 38 kilo, 38 dikurang 2,5 sama dengan 35,5 kilogram. Ini mangga. Selanjutnya untuk apel juga ada yang busuk 1/15. Berarti kita tulis dulu nih 45 dikali 1/15 sama dengan 3. Nah, berikutnya di soal juga disebutkan bahwa 3,3% buah naga itu ada yang rusak. Berarti 33, ini dari sini dari 33 kilo dikali 3,3/100. Nah, hasilnya ini sama dengan 1,089 kilo atau 1 kilogram. Jadi 33 dikurang 1 kilo sama dengan 32. Selanjutnya adalah harga jual. Harga jual yang pertama itu mangga itu 17.000 per kilo. Selanjutnya ada apel itu 29.000 per kilo. Dan buah naga 30.000 per kilo. Nah, untuk soal yang pertama, pernyataan yang pertama kan soalnya ini benar atau salah? Benar atau salah? Untuk pernyataan 1 adalah hasil penjualan yang diperoleh Pak Suman dari buah apel selama 2 hari adalah 1.218.000. Berarti hasil penjualan apel itu kan tadi 45 kg, 45 tapi kita kurang 3, berarti jadi 42 dikali penjualannya selama 2 hari kan 29.000 nih apel yang dijual. Hasilnya itu sama dengan 1.218.000. Jadi pernyataan 1 benar. Selanjutnya adalah pernyataan 2. Pernyataan 2-nya itu adalah keuntungan yang diperoleh Pak Suman dari penjualan buah naga selama 2 hari adalah 7,2%. Nah, naga itu di sini kan 33, tapi karena dikurang 1 kilo, jadi naga itu 32 dikali dengan harga jualnya naga itu 30.000. 32 dikali 30.000 itu sama dengan 960.000. Nah, di
Selanjutnya kan ini hasilnya 960.000. Kita hitung dulu dari harga belinya ini. Harga belinya itu 907.500. 907.500 dikurang 960. Hasil dari 907.500 dikurang 960.000 adalah 52.500 per, kita tulis lagi harga belinya 907.500 dikali 100 sama dengan 5,7%. Sedangkan di pernyataan itu 7,2%. Jadi sudah dipastikan pernyataan 2 ini salah. Kita lanjut ke pernyataan 3. Di pernyataan 3, persentase keuntungan yang didapatkan Pak Suman dari penjualan mangga, apel, dan buah naga selama 2 hari adalah 7,6%. Nah, untuk cara yang pertama, kan kita tadi sudah dapat ya. Ini 42 itu yang apel. Berarti 1218 dikurang harga belinya 1125 sama dengan 900.000. Selanjutnya untuk yang mangga itu kan harganya 17.000 dikalikan mangga itu berarti 35,5 berarti hasilnya 603.500. Nah, setelah itu kita kurangi dengan harga belinya. Harga belinya itu 551.000. Hasilnya itu 52.500. Selanjutnya untuk buah naga. Buah naga itu harganya 30.000 dikali dengan ini tadi sudah dikurang 1 kan, jadinya 32.000. Nah, untuk naga ini hasilnya 960. Setelah itu kita kurangi lagi dengan harga belinya buah naga. Harga belinya buah naga itu 907.500. Hasilnya 52.500. Oke, maaf ibu karena adanya keliru, ini harusnya 93.000. Ini 1218 dikurang 1125 itu hasilnya 93.000. Nah, setelah itu baru deh kita jumlahkan. 93 ditambah 52.500 ditambah 52.500 hasilnya jadi 198.000. Nah, kan sudah diketahui nih, berarti di sini tuh 198.000. Langsung aja kita tulis, kan kita ingin mencari apakah dia benar 7,6% persentasenya. Kita tulis ulang 198.000 per berarti pernya ini kita totalin semua modal ini. Nih, semuanya ini kita total. Kita tambahkan. Hasilnya menjadi 2.583.500 dikali 100. Hasilnya adalah 7,6%. Maka pernyataan ketiga ini adalah benar. Benar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deval Pratama dari absen 40. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas fatwa nomor 11 dan guru pembimbing Budini Oktavianingsi SPD. Dikatakan di nomor 11 yaitu jika Kasunan menginginkan keuntungan minimal 10% dari penjualan buah naga dalam 2 hari, maka harga jual minimum untuk per kilonya adalah, jadi target penjualannya yaitu 10%. Pasuman membeli buah naga dengan harga 900. Maka
dikalikan dengan 110%. Dengan 998 200. Jadi untuk harga jual minimalnya sama dengan 998 31,9 ini didapatkan dengan kan Pak Suman itu membeli buah naga sebanyak 33 kilo. Nah, setelah dilakukan pengecekan didapatkan dengan buah naga yang sudah tidak layak, yang sudah rusak 3,3%. Jadi 33 kilo dikurang 3,3%, hasilnya 31,5. Nah, ini hasilnya 31,300. Kasih dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi Ayolina, nomor absen 42. Saya dari kelas 12 final. Saya akan menjawab soal nomor 12, yaitu soal Andika mencoba menjatuhkan bola kasti dari ketinggian 5 meter dan setelah menyentuh lantai. Ia mengukur ketinggian setelah memantau setinggi 4 meter. Dari hasil ini, ia bisa mencari berapa panjang lintasan sampai bola tersebut berhenti. Jika Andika menjatuhkan bolanya dari ketinggian 10 meter, maka panjang lintasan bola sampai bola tersebut berhenti memantul adalah. Jadi di sini kita tentuin rasionya. Rasionya R H1 per H2. Nah, H1 ini adalah ketinggian pantulan. Ketinggian pantulan ini tertulis setinggi 4 meter. Kita tulis 4. Dan H2 ini adalah ketinggian awal. Ketinggian awal ini 5 meter. Jadi rasionya adalah 4/5. 4/5 ini dihitung dari nilai setelah pantulan pertama. Dan kita bakal masukin rumus geometrinya, yaitu mencari panjang lintasan turun. Rumus geometri tak hingga itu S tak hingga A per 1 kurang R. Nah, A ini kita tulis 10. Kenapa 10? Karena Andika menjatuhkan bolanya dari ketinggian 10 meter. 1 dikurang rasio ini sudah kita temukan, yaitu 4/5. 10 per 1 dikurang 4/5 sama dengan 1/5. 1/5. Nah, lalu ini hasilnya adalah 50 meter. Kenapa bisa 50? Karena 5 ini kita type ke atas. Jadi 10 dikali 5/1. Ini hasil dari panjang lintasan turun. Lalu kita hitung panjang lintasan naiknya sekarang. Jadi kita masukkan lagi rumusnya. S tak hingga sama dengan A dikurang 1 dikurang rasio sama dengan A ini kita tulis 8. Kenapa bisa dapat 8? Nah, jadi ini H dikali R sama dengan H-nya itu kan 10 ya teman-teman. Jatuh pertamanya itu 10. Nah, jadi 10 dikali 4/5
Lalu 10 kali 4 itu 40 per 5 sama dengan 8. Ini hasilnya. Dapat dari situ 8. Kita hapus dulu. Lalu, nah, per 1 dikurang 4 per 5. 8 per 1 kurang 4 per 5 itu 1 per 5. 1 per 5 sama dengan 40 meter. Hasil dari panjang lintasan naiknya. Nah, habis itu kita jadi panjang lintasan bola ya berhenti, yaitu 50 ditambah 40, jadi panjang lintasan bola memantul berhenti dengan 50 ditambah 40 sama dengan 90 meter. Jadi jawabannya yaitu D. Sekian, terima kasih. Nah, jadi diketahui Kecamatan Sukahati A, B, C, dan D yang berisi yaitu ada 0,6, 0,6, 0,2, dan 0,5. Untuk Kecamatan Sukajaya ada E 0,7, F 0,5, G 0,4, H 0,6. Dan yang ketiga ada Kecamatan Sukakamu I ada 0,4, G 0,8, H-nya 0,7, dan L 0,5. Dan yang terakhir ada Kecamatan Sukasaya. M sama dengan 0,3, N 0,5, O 0,3, dan P 0,4. Saya akan membacakan pernyataan nomor 1. Itu adalah peluang Kecamatan Sukahati untuk memenangkan pertandingan lebih besar daripada Kecamatan Sukasaya adalah, nah, karena itu nyaman peluang, jadi kita tambah aja semua totalnya. Jadi yang pertama dari Kecamatan Sukahati, semuanya dijumlahkan 6 tambah 6 12 tambah 2 14 14 tambah 5 hasilnya 19, jadi hasilnya 1,9. Dan selanjutnya ada Kecamatan Sukasaya. Ini 3 tambah 5 itu 8, 8 tambah 3 11, 11 tambah 4 itu 15. Jadi hasilnya 1,2. Nah, sudah kelihatan dari sini, dari totalnya untuk Sukahati hasil 1,9 dan Sukasaya hasil 1,5. Jadi terbukti pernyataan satu itu benar karena Kecamatan Sukahati pertandingan untuk memenangkan turnamen ini lebih besar daripada Sukasaya. Kita menjelaskan untuk pernyataan nomor 2. Dengan pernyataan peluang meloloskan tim ke perempat final antara Kecamatan Sukajaya dan Sukakamu sama dengan salam besar. Nah, jadi
ini dengan cara membandingkan kedua pertandingan yang ada di sini. Jadi seperti ini. Untuk yang A ini kan 0,6, yang I itu 0,4. Nah, karena yang A lebih besar daripada I, jadi kita bisa masukkan ke sini. Selanjutnya E dan M. E adalah 0,7, M adalah 0,3. Karena E lebih besar daripada M, jadi kita masukkan yang E. Nah, sampai sini juga sudah kelihatan A 0,6 dan E 0,7. Jadi di perempatan final untuk yang sebelah sini itu adalah E di perempatan pertama. Nah, selanjutnya C dan J. C 0,2, J 0,8. Jadi dapat disimpulkan bahwa J yang masuk ke semifinal dan ini sama 0,5 dan juga 0,5. Jadi kita tulis F atau N. Nah, kalau sudah jelas J itu adalah 0,8 dan F atau N itu adalah 0,5, jadi dapat disimpulkan kalau J yang masuk ke perempatan final. Selanjutnya kiri ada G yaitu 0,4 dan yang B itu ada 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa B yang masuk ke semifinal. Dan selanjutnya K dan O, K-nya 0,7, O-nya itu 0,3 di yang bawah. L adalah 0,5, D juga sama 0,5. Jadi dapat kita tulis seperti yang di sebelah, yaitu L atau D. Di bawahnya juga ada H dan juga P. H adalah 0,6, P dan 0,4. Jadi dapat disimpulkan bahwa H yang masuk ke semifinal. Nah, selanjutnya untuk masuk ke final itu adalah K yang bernilai 0,7. Nah, ini juga dapat disimpulkan bahwa H yang masuk ke perempatan final karena H adalah 0,6. Nah, jadi dari semua ini dapat disimpulkan bahwa K ini masuk ke dalam kategori suka kamu. H ini adalah Sukajaya. Nah, dari semua nilai yang di perempatan final ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sukajaya dan juga Sukakamu sama-sama masuk ke perempatan final karena Sukakamu dan Sukajaya ini 2-2. Jadi pernyataan nomor 2 benar. Menemukan hasil pernyataan 3 dan juga 4, kita bisa jumlahkan dulu semuanya. Untuk Kecamatan Sukajaya itu 2,2, Kecamatan Sukakamu hasilnya 2,4. Nah, selanjutnya di pernyataan ketiga itu ditanyakan Kecamatan Sukasaya memiliki peluang paling kecil untuk memenangkan kompetisi. Jawabannya benar. Kenapa? Karena dari keempat ini semuanya yang paling kecil ada 1,5 yaitu Sukasaya. Dan untuk pernyataan nomor 4 dinyatakan Kecamatan Sukajaya memiliki peluang terbesar untuk menjuarai kompetisi. Jawabannya salah, karena Kecamatan Sukajaya hanya mendapatkan 2,2 peluang daripada Sukakamu yang hasil 2,4. Jadi pernyataan nomor 4 itu salah. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya mau menjelaskan soal penalaran matematika paket 3 nomor 14. Berilah tanda centang sesuai dengan kebenaran penyataannya yang ada berdasarkan informasi berikut. Bendungan Weapu. Bendungan Weapu merupakan bendungan tipe zonal urugan inti tegak dengan tinggi mencapai 72 meter, lebar puncak 12 meter, panjang puncak 490 meter, dan luas daerah genangan mencapai 235,10 hektar. Bendungan ini dirancang untuk dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Maluku, terutama dalam hal ketersediaan air irigasi seluas 10.000 hektar. Tersedianya air baku dengan debit 500 liter per detik, kemampuan mereduksi banjir sebesar 557 meter kubik per detik, sebagai pembangkit listrik sebesar 8 MW yang mampu menerangi kurang lebih 8.750 rumah dengan daya 900 watt. Serta sebagai tempat pariwisata baru yang akan menumbuhkan perekonomian daerah. Di sini ada 4 pernyataan yang soalnya itu sama lalu dibedakan di bagian liter dan detiknya saja.
tersedianya air baku dengan debit 500 liter per detik. Jadi itu adalah yang bisa kita ketahui untuk mendapatkan jawaban dari 4 pernyataan ini. Pernyataan pertama yaitu air yang mengalir dari bendungan untuk mengairi sawah adalah 15.000 liter dalam 30 detik. Nah, di sini 30 detik waktunya. Jadi kita kalikan saja 500 liter itu dengan 30 detik. Hasilnya adalah 15.000 liter. Jadi pernyataan pertama itu benar. Lalu pernyataan yang kedua, air yang mengalir dari bendungan untuk mengairi sawah adalah 900.000 liter dalam 30 menit. Nah, di sini kan yang kita ketahui itu kan tadi 500 liter per detik. Jadi dari waktu pernyataan di sini itu 30 menit, kita ubah dulu ke detik. Hasilnya 1800 detik. Lalu sama saja dengan pernyataan pertama, kita kalikan 500 liter dengan waktunya, yaitu 1800. Hasilnya adalah 900.000 liter. Jadi pernyataan kedua itu benar. Lalu lanjut pernyataan ketiga, air yang mengalir dari bendungan untuk mengairi sawah adalah 600 liter dalam 1 menit. Dalam 1 menit itu kan ada 60 detik ya. Jadi sama kita kaliin juga 500 liter dengan 60. 500 kali 60 adalah 30.000 liter. Jadi pernyataan yang ketiga itu salah. Lanjut pernyataan yang terakhir, air yang mengalir dari bendungan untuk mengairi sawah adalah 3.600.000 liter dalam 1 jam. 1 jam itu kan mempunyai 3.600 detik. Jadi 500 liter itu kita kalikan dengan 3.600, yaitu hasilnya adalah 1.800.000 liter. Jadi pernyataan terakhir juga salah. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 2, yang salah adalah pernyataan 3 dan 4. Terima kasih semuanya. Oke, jadi untuk pernyataan yang ke-1, volume air yang akan diisikan ke dalam kolam sebanyak 27.940 liter. Yang pertama, kita cari dulu panjang dangkalnya dengan mencari panjang dalamnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara ini. Panjang total sama dengan panjang dangkal ditambah panjang dalam ditambah lagi dengan panjang transisi. Panjang total yang diketahui dalam soal yaitu 18, sama dengan panjang dangkalnya itu dapat dicari dengan 0,5 dikali dengan panjang dalam. Lalu ditambah panjang dalam ditambah panjang transisinya diketahui yaitu 1,3. Nah, selanjutnya 18, 1,3 nya dipindah ruaskan jadi minus, jadi dikurang 1,3 sama dengan 0,5 panjang dalam ditambah panjang dalam sama dengan 1,5 panjang dalam. 18 dikurang 1,3 yaitu 16,7 sama dengan 1,5 panjang dalam. 1,5 nya dipindahkan jadi panjang dalam 16,7 dibagi dengan 1,5. Hasilnya 11,13 meter. Panjang dalamnya sudah diketahui, jadi kita cari panjang dangkal ya. Sama dengan 0,5 dikali dengan panjang dalamnya itu 11,13 sama dengan 5,57. Jadi ini panjang dangkalnya. Oke, untuk selanjutnya kita mencari volume dangkal. Yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Ini panjang, lebar, dan tingginya itu dari bagian yang dangkalnya. Jadi panjang dari
dangkal itu sudah diketahui 5,57, lebarnya 3, dan tingginya yaitu 0,7. Hasilnya 11,697. Selanjutnya volume transisi. Tinggi ini didapatkan dari tinggi dangkal ditambah tinggi dalam, lalu dibagi dengan 2. Tinggi dangkalnya itu 0,7 dan tinggi dalamnya itu 1,9 dibagi 2, hasilnya akan mendapatkan 1,3. Panjangnya 1,3, lebarnya 3 dikali dengan tingginya tadi sudah diketahui 1,3. Hasilnya 5,07. Lalu selanjutnya ada volume dalam, yaitu tadi panjangnya adalah 11,13 dikali dengan lebarnya yaitu 3 dikali dengan 1,9 sama dengan 63,441. Oke, selanjutnya kita mencari volume total dengan menambahkan volume dangkal, volume transisi, dan volume dalam. Itu hasilnya 80,208. Lalu ini kita ubah jadi liter dengan dikali 1000, yaitu hasilnya 80.208 liter. Nah, sekarang kita mencari volume isinya yang diisi dengan 4/5. 4/5 dikali dengan 80.208 liter sama dengan 64166,4 liter. Nah, jadi di pernyataan 1 ini hasilnya salah ya. Soalnya yang benarnya adalah 64166,4 liter. Oke, selanjutnya pernyataan yang kedua. Debit air yang mengalir dari keran A adalah 40 liter per menit. Yang kita ketahui dalam soal keran A yaitu waktunya 1,5 jam. Lalu kita ubah ke menit dengan dikali 60, yaitu hasilnya 690 menit. Sekarang kita mencari debit keran A. Rumusnya itu volume dibagi dengan waktu. Volume yang tadi didapat adalah 80.208 liter dibagi dengan waktunya tadi 690, hasilnya adalah 116,24 liter per menit. Jadi pada pernyataan yang kedua ini jawabannya adalah salah ya. Soalnya yang benar adalah 116,24. Oke, selanjutnya adalah pernyataan yang ketiga. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam jika dibuka keran B dan C adalah 5 jam 48 menit. Nah, untuk keran yang diketahui dalam soal, keran B itu waktunya adalah 15,5 jam. Yang kalau kita ubah dalam menit, yaitu hasilnya 930 menit. Lalu untuk keran C, waktunya adalah 9,3 jam. Yang diubah dalam menit, yaitu 558 menit. Selanjutnya kita mencari debit
debit keran B, yaitu volume dibagi waktu. Tadi volumenya adalah 80.208 dibagi dengan waktunya itu 930 menit. Hasilnya adalah 86,2 liter per menit. Sekarang debit C, volumenya adalah 80.208 dibagi dengan 558, hasilnya adalah 143,7 liter per menit. Lalu untuk debit totalnya kita tambahkan, hasilnya yaitu 229,9 liter per menit. Nah, sekarang kita mencari waktunya. Rumus waktunya yaitu volume dibagi debit. Jadi, volumenya tadi adalah 80.208 dibagi dengan gabungan debit B dan C yaitu 229,9. Hasilnya adalah 348,9 jam. Kalau kita, maaf ini menit. Kalau misal diubah jadi jam, hasilnya adalah 5 jam 48 menit. Jadi pada pernyataan ketiga ini adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Sosan Fakira, nomor absen 12, ingin menjelaskan soal nomor 16. Jadi soalnya, jika ketiga keran A, B, C dibuka bersamaan dari kondisi kosong dan kosong, bukan waktu titik jam, titik menit. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa mendapatkan informasi soalnya dari nomor 15. Nah, untuk cara mengerjakan begini, di total dibagi debit A ditambah debit B ditambah debit C. Nah, untuk V total itu besarnya 80.208. Nah, untuk debit A dia besarnya 6.974,6 ditambah 5.174,7 ditambah 8.624,5. Nah, untuk ini besaran debit A, ini besaran debit B, ini besaran debit C. Nah, kemudian 80.208 dibagi total dari sini semua yaitu 20.773,8. Hasilnya sekitar 3,86 jam. Nah, untuk 0,86 jam itu tinggal kita kali 60 menit, itu sekitar 51,6 menit. Jadi membutuhkan waktu sekitar 3 jam 52 menit. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gocek, saya Ibu Dezarin Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 17. Jadi, menurut soal 17 itu biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan keramik ke lantai kolam adalah yang pertama kita gambar dulu keramiknya. Nah, panjang keramik dari sini sampai sini itu 18 meter. Nah, 18 meter ini dikali 3, karena 3 ini lebar yang dibutuhkan untuk pemasangan kolamnya, yaitu 18 dikali 3 sama dengan 54 meter persegi. Terus di soal itu harga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Rini Oktavianingsi, SPD selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran Matematika Wajib, dan teman-teman semua yang sedang menonton video saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinda Fauzia dari kelas 12.5 dengan nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal dengan subtes penalaran matematika nomor 18. Kita langsung aja ke soalnya. Oke, soalnya grafik berikut menunjukkan persentase peserta berdasarkan jenis kelamin pada suatu ujian masuk sekolah tinggi dari tahun 2020 sampai 2024. Sedangkan tabel di sampingnya menunjukkan jumlah peserta ujian dan jumlah lulusan, serta komposisi lulusan berdasarkan jenis kelamin. Ini grafiknya teman-teman, dan ini adalah tabelnya. Pertanyaannya, total peserta perempuan yang tidak lulus ujian selama 5 tahun adalah titik-titik orang. A. 454, B. 476, C. 494, D. 536, dan E. 587. Untuk mengerjakan soal subtes penalaran matematika ini, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah membaca ulang soal sambil memahami teman-teman dan meng-highlight apa aja yang penting. Oke, kita mulai. Grafik berikut menunjukkan persentase. Persentase kita harus highlight berdasarkan jenis kelamin pada suatu ujian masuk sekolah tinggi. Ujian masuk sekolah tinggi nih, teman-teman. Dari tahun 2020 sampai 2024. Sedangkan tabel. Oh ya, grafik yang ini maksudnya yang ini nih, teman-teman. Nih, nah. Lanjut, sedangkan tabel di sampingnya menunjukkan jumlah peserta ujian. Jumlah peserta ujiannya kita highlight dulu. Komposisinya, komposisi lulusan berdasarkan jenis kelamin. Oke, berarti yang dimaksud dari soal tabel itu yang ini ya teman-teman. Ini. Nah, lanjut ke pertanyaannya. Kita ganti warna merah biar kelihatan. Pertanyaannya adalah kita disuruh mencari total peserta perempuan yang tidak lulus ujian, selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Oke, kita lanjut aja ke step selanjutnya setelah memahami. Oke. Yang pertama, tadi setelah kita memahami, kita harus menulis apa aja informasi yang tadi udah kita highlight ya teman-teman, biar kita nggak bingung. Ditulisnya diketahui, terus kita cantumin grafik tadi beserta informasi dari soal, biar kita nggak bingung maksudnya apa. Nah, tadi grafik itu menunjukkan persentase peserta ujian masuk sekolah tinggi berdasarkan jenis kelamin. Nih, di sini juga ada keterangannya. Untuk yang laki-laki itu warnanya abu-abu, berarti yang ini gitu kan, sama ini, dan ini. Untuk yang perempuan ini warnanya hitam, berarti yang ini nih teman-teman, yang di sebelah kanannya, sebelah kanan, dan sebelah kanan. Oke, berarti maksud dari grafiknya ini apa? Misalnya pada tahun 2020, persentase peserta ujian perempuan itu adalah 40%. Gitu. Itu menerjemahkan grafiknya. Lanjut. Selanjutnya adalah, kita tadi dikasih tabel dan informasinya juga jangan lupa teman-teman. Nih, tabel menunjukkan informasi mengenai jumlah peserta ujian keseluruhan, jumlah lulusan keseluruhan, serta persentase lulusan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu dipisah. Kita lanjut, setelah kita udah tulis nih apa aja yang diketahui, kita tulis juga pertanyaannya biar kita nggak bingung. Ditanya
Yang ditanyakan tadi adalah total peserta perempuan yang tidak lulus ujian selama 5 tahun adalah titik-titik orang. Berarti kita harus memahami dulu pertanyaannya. Apa sih pertanyaannya tuh, maksudnya gimana? Coba kita. Nah, di sini selama 5 tahun, teman-teman. Selama 5 tahun, kita lihat dulu data di tabel dan di grafik itu memenuhi nggak untuk menjawab pertanyaan ini. 5 tahun berarti harus dalam periodenya ada 5 tahun, nggak boleh 6 tahun, nggak boleh 7 tahun, nggak boleh lebih. Kalau misalkan lebih, berarti nanti ada keterangan selanjutnya gitu, teman-teman. Nah, kita lihat dulu di tabel ini ada tahun 2020 sebagai tahun pertama, tahun 2021 sebagai tahun kedua, tahun 2022 sebagai tahun ketiga, tahun 2023 sebagai tahun keempat, dan tahun 2024 sebagai tahun kelima. Jadi sesuai, teman-teman, bisa menjawab pertanyaannya ini selama 5 tahun. Kita mundur sedikit, yang ditanyakan di sini adalah total peserta perempuan yang tidak lulus ujian. Apakah di tabel maupun di grafik ada informasi mengenai total peserta perempuan yang tidak lulus ujian? Nggak ada, teman-teman. Di sini cuma ada tahun, ada jumlah peserta ujian secara keseluruhan, jumlah lulusan, persentase lulusan laki-laki, dan persentase lulusan perempuan. Berarti kita harus mencari nih, teman-teman. Gimana sih caranya buat kita merumuskan sesuatu, teman-teman, biar kita bisa menjawab pertanyaan ini. Ini kita hapus dulu biar gak bingung. Nah, kita rumuskan, teman-teman. Rumus titik 2. Total perempuan yang tidak lulus, PR itu perempuan ya, teman-teman, sama dengan jumlah peserta ujian perempuan dikurang dengan jumlah lulusan perempuan. Ya. Ini kita simpan dulu nih, rumusnya kita simpan di ingatan kita. Nah, yang pertama ini kita harus mencari. Dari data-data ini kita harus mencari gimana caranya nih memenuhi rumus tadi gitu, teman-teman. Langsung aja, yang pertama kita akan mencari jumlah peserta ujian perempuan. Untuk memudahkan kita mencari jumlah peserta ujian perempuan, kita butuh nih grafik dan tabelnya sebagai data pendukung. Tuh. Kita cantumin grafiknya, kita cantumin juga tabelnya. Nah, kita udah naruh nih tabel sama grafiknya, sekarang kita tulis juga gimana caranya biar kita tahu data ini tahun segini, data ini tahun segini. Makanya untuk memudahkan lagi, aku membuat tabel, teman-teman. Nah, tabelnya ada 4 kolom. Ada kolom pertama untuk tahun, kolom kedua peserta ujian, kolom ketiga persentase peserta perempuan, kolom keempat jumlah peserta ujian yang harus kita cari ini, teman-teman. Kita isi kolom pertama dulu, yes. Isi kolom pertama, gimana caranya? Kita lihat dulu di tabel dan di grafik apakah ada informasi mengenai hal tersebut. Ini udah ketahuan ya, teman-teman. Untuk mengisi ini berarti kita lihat nih di tabel kolom pertama. Nah, ini udah ada nih tahun-tahunnya. Berarti kita tinggal masukin atau tulis ulang di sini. Nih di sini, di kolom sini, di basis sini, dan sini. Yang pertama kita tulis dulu. Sebentar. Oke, tulis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Sekarang kita mau ngisi kolom kedua, yaitu jumlah peserta ujian. Jumlah peserta ujian kita lihat lagi ke tabel. Ada nggak informasinya? Ada nih, teman-teman. Nih bisa lihat di sini. Ini kolom kedua nih. Kolom kedua. Kita tinggal masukin aja ini. Atau kita pindahin, kita tulis ulang ke sini nih, teman-teman. Jadi yang pertama ada 1400 pada tahun 2020. Ada
800 pada tahun 2021, ada 1000 tahun 2022, ada 500 tahun 2023, dan 1100 pada tahun 2024. Kita isi nih sekarang kita isi kolom ketiga, teman-teman. Persentase peserta perempuan. Oke, kita lihat dulu nih. Di sini kan nggak ada nih karena udah tertera jelas tadi. Grafik ini menunjukkan persentase peserta ujian, teman-teman. Baik ini laki-laki ada di sini dan perempuan juga ada di sini. Berarti yang kita tulis di kolom tuh yang mana aja? Kan ini kita butuh ditanyain soalnya itu cuman yang perempuan. Berarti kita fokusnya ke perempuan aja. Yang laki-laki, yang abu-abu ini nggak usah dimasukkan ke tabel juga nggak masalah. Jadi yang kita masukin ke tabel ini nih yang hitam warnanya di sebelah kanannya, teman-teman. Nah, ini. Nah, di atasnya kan ada angka nih 40. Ada 40, 50, 36, 45, dan 30. Berarti kita tulis angka itu. Maksudnya itu pada tahun 2020 peserta ujian perempuan itu 40% dari total keseluruhan peserta ujian gitu maksudnya. Ini kita masukin ya teman-teman ke tabelnya. Yang tahun 2020 ini ada 40%. 40 kita tulis. 2021 50. Lalu 2022 36. 2023 itu 45 dan 2024 itu 30. Oke. Untuk mencari jumlah peserta ujian perempuan, gimana sih caranya? Nah, di sini ada persentase, di sini ada jumlah peserta nih, teman-teman. Ada jumlah peserta. Gimana caranya? Berarti tinggal kita kaliin aja 40% dikalikan dengan 1400. Berarti nanti ketahuan jumlah peserta ujian perempuannya doang pada tahun 2020 itu berapa gitu. Berarti kita tulis nih yang ini nih, yang ini dulu 40% kalau diubah jadi pecahan berarti 40/100 ya teman-teman. 40/100 dikali 1400 ini sama dengan 560. Lanjut ke 2021. Pada tahun 2021 persentasenya 50. Tulis dulu. 50/100 dikali 50 nih, 50/100 dikali 800. Tulis. 50/100 dikali 800 sama dengan 400. Pada tahun 2022, 36/100 dikali 1000. Tulis 36/100 dikali 1000 sama dengan 360. Lanjut ke 2023, 45% dikali 500. 45/100 dikali 500 sama dengan 225. Ke 2024 sekarang 30% dikali 1100. 30/100 dikali 1100 hasilnya menjadi 330. Oke. Kita udah ketemu nih jumlah peserta ujian perempuan per tahun. Selama 5 tahun tuh berapa aja. Berarti ini tabel yang ini nih, teman-teman. Ini kita harus jagain. Kita harus simpan dulu nih, nanti akan digunakan di akhir, teman-teman. Yang ini nih. Nah, yang ini nih. Ini aja. Nah, dah. Kita lanjut ke step kedua. Step kedua adalah udah kelihatan ini tabelnya, teman-teman, biar memudahkan ya. Nah, yang kedua itu mencari jumlah lulusan ujian perempuan, teman-teman. Ini kita udah pakai tabel lagi kayak tadi, sama ada 4 kolom. Yang kolom pertama ada tahun, kolom kedua ada jumlah lulusan ujian, kolom ketiga ada persentase lulusan perempuan, dan kolom keempat adalah jumlah lulusan ujian perempuan. Ini sama ya teman-teman kayak tadi, cuman bedanya ini lulusan, kalau tadi peserta. Nah, kita butuh data pendukungnya. Apa tuh? Data pendukungnya adalah tabel tadi, teman-teman.
Kalau grafik kita nggak gunakan karena tadi grafik itu menunjukkan persentase peserta ujian. Karena ini mencarinya lulusan jadi nggak perlu. Nah, ini udah muncul. Sekarang kita isi tahunnya dulu, kolom pertama. Sama kayak tadi, kita isi nih. Kita isi kolom pertama. Yes, kita isi kolom pertama. Kita isi kolom pertama dengan yang ini nih. Nih, udah tahu tadi ya. Kita tulis ulang ini nih. Dari 2020, 2021, kita tulis ulang ke kolom yang ini. 2020 pertama, ada 2021, ada 2022, yang keempat 2023, dan yang kelima adalah 2024. Kita isi nih, sekarang kolom kedua, jumlah lulusan ujian. Yang mana itu? Kalau tadi kan ini yang digunakan buat mencari jumlah peserta ujian. Nah, sekarang berarti kita ke kolom yang ketiga nih. Kita ini dulu deh teman-teman. Kita highlight biar kita nggak bingung. Kita highlight ya di sini. Nah, berarti ini kita isi nih. Yang pertama pada tahun 2020 tuh jumlah lulusannya 800, pada 2021 itu jumlah lulusannya 660, pada tahun 2022 jumlah lulusannya itu 500, pada tahun 2023 itu jumlah lulusannya 400, dan 2024 itu jumlah lulusannya 800. Kita tulis ulang di sini di kolom kedua. Pertama ada 800, ada 660, ada 500, ada 400, dan ada 800. Nah, sekarang kita isi persentase lulusan perempuan. Kita lihat di sini. Aku highlight dulu. Nah, di sini kolom keempat itu memberitahu persentase lulusan laki-laki. Berarti ini nggak kita gunakan teman-teman. Ini diamin aja nih. Ini biarin aja gitu. Yang kita fokus yang ini kolom kelima. Nih. Kolom kelima kita nanti tinggal tulis ulang nih. Ini ke sini. Nah, ke sini teman-teman. Nih, tuh. Kita tulis ulang. Yang pertama ada 40, ada 50. Ini kita hapus dulu teman-teman biar nggak ganggu. Kita tulis pertama pada tahun 2020 persentasenya 40, tulis. Terus tahun 2021 itu 50%, 2022 itu 55%, 2023 itu 52%, dan yang 2024 itu 36%. Sama kayak tadi teman-teman, ini ada jumlah dan ada persentase. Berarti persentase ini dikalikan dengan jumlah biar kita tahu jumlah lulusan ujian perempuannya aja. Kita mulai dari sini. Sini ada 40% dikali 800. Berarti 40 per 100 dikali 800 sama dengan 320. Yang 2021, 50% dikali 660. 50 per 100 dikali 660 sama dengan 330. 2022, 55% dikali 500, berarti 55 per 100 dikali 500 sama dengan 275. Pada tahun 2023, 52% dikali 400. 52 per 100 dikali 400 sama dengan 208. Pada tahun 2024, 36% dikali 800. 36 per 100 dikali 800 sama dengan 288. Oke. Kita udah nemu nih, sama kayak tadi yang
kolom keempat ini harus kita ingat atau kita simpan dulu teman-teman. Nanti akan kita gunakan di akhir mencari. Yes. Dah. Kita lanjut ke step ketiga. Oke teman-teman, kita lanjut ke step yang ketiga. Step yang ketiga yaitu mencari total peserta ujian perempuan yang tidak lulus. Ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman, untuk memudahkan. Kan tadi kita udah dapat data-data dari step pertama dan step kedua itu kan. Kita pakai tabel lagi. Nah, tabel ada 4 kolom. Kolom pertama ada tahun, kolom kedua diisi dengan jumlah peserta ujian perempuan, kolom ketiga diisi dengan jumlah lulusan perempuan, kolom keempat diisi dengan jumlah peserta ujian perempuan tidak lulus. Nah, kita isi kolom pertama dulu. Kolom pertama diisi dengan tahun. Ada tahun 2020, ada tahun 2021, ada tahun 2022, ada tahun 2023. Ada tahun 2024. Sekarang kita ke kolom yang kedua, jumlah peserta ujian perempuan. Ini kita ambil datanya dari kolom keempat di tabel step pertama, teman-teman. Tadi kita tinggal tulis aja. Yang pertama ada 560, kedua adalah 400. Pada tahun 2022 ada 360 peserta ujian perempuan. Pada 2023 itu 225. 2024 itu 330. Dah. Setelah itu kita jumlahin dulu teman-teman. 560 dijumlah dengan 400, dijumlah lagi dengan 360, dijumlah dengan 225, dijumlah lagi dengan 330, maka hasilnya akan menjadi 1875 ya teman-teman. Sekarang kita isi kolom ketiga. Kolom ketiga ya, kita pakai data jumlah lulusan perempuan. Ini kita pakai data di kolom keempat tabel pada step kedua. Kita tulis ulang aja tadi yang di kolom keempat. Pada tahun 2020 itu ada 320 lulusan perempuan. Pada tahun 2021 itu ada 330 lulusan perempuan. 2022 itu ada 275. 2023 itu ada 208 lulusan perempuan. 2024 ada 288 lulusan perempuan. Sekarang kita jumlahin dulu nih lulusan perempuan dari 5 tahun ini berapa jumlahnya. 320 ditambah 330 ditambah 275 ditambah 208 dan ditambah 288 maka hasilnya menjadi 1421. Oke. Ini kita udah siapin data-datanya. Nah, selanjutnya tadi di step awal diketahui dan ditanya itu kita udah merumuskan teman-teman. Untuk mencari peserta ujian perempuan yang tidak lulus itu caranya dengan mengurangi peserta ujian perempuan dengan lulusan perempuan. Berarti ini kalau pada tahun 2020 berarti 560. Sebentar, aku ini dulu. Nih, berarti ini dulu nih, ini ya. Ini habis itu dikurang nih kalau di sini ada tandanya di sini. Dikurang dengan 320, teman-teman. Kita hitung dulu. Satu baris dulu teman-teman, berarti 560 dikurang 320 menjadi 240 teman-teman. Nah yang ke baris kedua juga sama teman-teman, 400 nih sebentar.
400 nih, 400 dikurang dengan 330. Maka hasilnya menjadi 70 teman-teman. Nih 400 dikurang 330 menjadi 70. Lanjut yang ini. Baris ketiga 360 dikurang 275, maka hasilnya menjadi 55. Pada 2023 sama 225 dikurang 208 menjadi 17. Pada tahun 2024 kita kurangin 330 dengan 288, maka hasilnya menjadi, kita tulis dulu, itu menjadi 42. Nah, sudah. Setelah itu ini kita jumlahin teman-teman. 240 kita jumlahkan dengan 70, dengan jumlahkan dengan 55. Jadi 240 ditambah 70, ditambah 55, ditambah 17, ditambah 42. Maka hasilnya menjadi 454. Sebenarnya sampai sini udah cukup teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau misalkan mau pakai cara lain atau pakai rumus biar kelihatan, caranya kayak gini. Tadi rumus yang di awal ditanya itu kita tulis total perempuan yang tidak lulus sama dengan tadi jumlah peserta ujian perempuan dikurang dengan jumlah lulusan perempuan. Kita garis, lalu kita kurang sama dengan, nah ini masukin yang ini nih teman-teman. Sebentar, aku highlight dulu. Nih, kita highlight dulu teman-teman. Sebentar. Kita highlight yang di bawah sini ya. Highlight yang di bawah sini. Oke. Lanjut aja teman-teman. Masukin 1875, sorry nggak kelihatan. 1421. Sorry, ini harusnya 1421 dikurang, maka hasilnya akan menjadi, maka total perempuan tidak lulusnya menjadi sama dengan 454. Nah, dah. Berarti jawabannya adalah, jadi sesuai pilihan ganda ya teman-teman. Jawabannya adalah A, 454. Kesimpulannya, total peserta perempuan yang tidak lulus ujian selama 5 tahun adalah 454 orang, atau pilihannya A. Gitu teman-teman. Sabar, dikit lagi. Sabar. Oke, sekian penjelasan dan pembahasan soal nomor 18 dengan subtes penalaran matematika dari saya. Saya Dinda Fauzia dari kelas 12.5, izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.